Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Malam ini pelajaran kita adalah tafsir juz amma. Kita sampai surat Al-Kafirun. Namun sebelum kita lanjut, kita lihat dulu satu ayat di surat Muhammad ini, ayat 24. Allah berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah kalian tidak mau mempelajari Al-Qur'an? Tadabbur itu sudah lalu kita terangkan. Tadabbur itu artinya memahami apa yang dibaca dari awal ayat sampai akhir ayat, itu namanya tadabbur. Kalau dubur sendiri itu belakang, maksudnya dari awal sampai akhir difahami ayat-ayat yang dibaca. Am ala qulubin akfaluha. Di sini mengartikannya bahkan orang-orang yang tidak mau mempelajari Al-Quran, ala qulubin akfaluha, disebabkan karena hati mereka terkunci. Di sini kata beliau Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, fahalla, kenapa mereka tidak mau mempelajari Al-Quran? Fahalla yatadabbaru haula'i. Nah, kenapa mereka tidak mau mempelajari? Al-mu'riduna, yaitu orang-orang yang berpaling. Maksudnya berpaling, tidak mau belajar, tidak mau memahami ayat-ayat yang dibaca. Ini juga dorongan agar kita tidak mencukupkan dengan membaca saja, kemudian dijadikan rutinan, bahkan lebih jelek dijadikan untuk mencari dunia, baik dari suaranya atau bacaannya. Nah, al-mu'riduna li kitabillah, yaitu orang-orang yang mu'ridun. Mu'ridun asalnya menentang atau berpaling dari kitab Allah. Wa yata'ammalunahu haqqat ta'ammul. Kenapa mereka tidak mau memikirkan haqqat ta'ammul, dengan sebenar-benarnya memikirkan ayat-ayat atau maksud dan makna daripada Al-Quran. Yang sering saya sampaikan bahwa Al-Quran itu tidak cukup untuk menjadikan hidayah kalau hanya dibaca, butuh perlakuan berikutnya, yaitu difahami. Baru Al-Quran itu menjadi petunjuk dan menjadi cahaya dalam hidup, menjadi ruh. Fa innahum law tadabbaruhu, karena mereka itu kalau mau mempelajarinya, ladulluhum ala kulli khairin, pasti akan menunjukkan Al-Quran itu kepada setiap kebaikan. Jadi kenapa oleh Allah didorong, dicela orangnya yang menunjukkan dan baca? Karena dengan membaca dan memahami maknanya, maka Al-Quran itu bisa menunjukkan mereka kepada setiap kebaikan. Ini jelas ya, bahwa orang itu bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk ketika dia memahami, mentadabburi, mempelajari tafsirnya. Wala hadarahum min kulli syarrin, dan juga akan faham dari Al-Quran itu tentang peringatan-peringatan Allah
dari setiap kejelekan. Setiap kebaikan itu ditunjukkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan diperingatkan dari kejelekan. Wala mala'a qulubuhum minal iman, dan akan penuh hati-hati mereka dari iman. Jadi Al-Quran akan berefek untuk menambah iman, meningkatkan iman, itu kalau dia mempelajari tafsirnya. Kalau cuma baca saja, itu tidak sampai ke sini. Tidak tahu, tidak paham apa yang dia baca. Wa afidatuhum minal iqan, dan hati mereka akan dipenuhi dengan keyakinan. Ikon itu artinya kekokohan. Jadi orangnya kokoh. Kokoh, tidak gampang terbawa oleh pengaruh-pengaruh kanan kiri dari hal-hal yang akan memalingkan dari as-siratal mustaqim. Wala awsalahum ilal matalibil aliyah. Berikutnya, dengan mempelajari tafsirnya akan mengantarkan orangnya kepada matalibil aliyah. Matalibil aliyah artinya keinginan tertinggi, baik di dunia maupun akhirat. Karena Al-Quran ini petunjuk di dunia sampai di akhirat. Apa keinginan tertingginya? Setiap orang muslim mukmin menginginkan surga dunia, yaitu ketenangan jiwa, ketenangan hati. Dan itu diperoleh dengan mempelajari Al-Quran. Nah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Wal mawahibu al-ghaliyah. Mawahib itu jamak daripada wahaba, yaitu karunia. Kalau matalib yang diinginkan di dunia ini selamat dari berbagai penyimpangan, dari berbagai kesesatan, berbagai kejelekan. Itu di akhirat mereka akan diselamatkan dari azab kubur, beratnya mahsyar, dan masuk surga. Itu ditunjukkan atau hasil dari mempelajari tafsir Al-Quran. Mawahib itu karunia, karunia yang mahal. Ghali itu mahal, yaitu berupa hidayah. Wala bayyana lahum at-tariqa, dan akan jelas bagi mereka jalan. Ya, dengan mempelajari Al-Quran akan jelas bagi mereka apa? Jalan. Kalau tidak belajar Al-Quran ya nggak jelas, remeng-remeng, gerayang-gerayang. Apa iya, apa betul begini, ragu. Karena tidak jelas. Maka keraguan itu termasuk dari buih-buih hati yang itu bisa hilang dengan Al-Quran. Al-Quran itu bisa menghilangkan buih-buih hati berupa kegelisahan-kegelisahan, keraguan-raguan. Akan jelas dengan mempelajari Al-Quran jalan al-musilatu yang mengantarkan ilallah, mengantarkan kepada Allah, kepada kecintaan kepada Allah, keridhaan Allah. Wa ila jannatihi, dan mengantarkan ke jannah. Wa mukammilatiha, dan akan mengantarkan kepada kesempurnaan. Itu Al-Quran. Wa mufsidatiha, dan akan menjelaskan tentang perusak-perusak daripada jalan-jalan ke surga. Wattariqu al-musilatu ilal azab. Al-Quran juga menjelaskan di sana jalan-jalan yang mengantarkan ke azab. Wa bi ayyi syai'in tuhdzar, dan
apa saja yang diperingatkan oleh Allah itu harus dipelajari tafsirnya. Wala arafahum birabbihim, dengan belajar tafsir orang itu akan mengenal Allah. Nah, maka siapa orang yang paling mulia, orang yang paling cinta kepada Allah, orang yang paling rajin beribadah, itu orang yang paling kenal dengan Allah. Orang yang paling selamat, paling bahagia, paling tinggi derajatnya, orang yang paling kenal dengan Allah. Dengan apa mengenal Allah? Dengan mempelajari tafsir Al-Quran. Wa asma'ihi, dan akan mengenal nama-nama Allah, bahwa Allah itu punya nama-nama. Walillahi al-asma'ul husna, surah Toha ya. Di Allah itu mempunyai nama-nama al-husna. Wa sifatihi, dan akan mengenal sifat-sifat Allah. Wa ihsanihi, dan akan mengenal kebaikan-kebaikan Allah. Ini semua buah-buah mempelajari tafsir Al-Quran yang sangat mutlak, bahkan darurat dibutuhkan oleh setiap kita, orang-orang yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Wala syauqahum ila tsawabi, mempelajari Al-Quran itu akan menimbulkan rasa rindu ila tsawab, ila sawabil jazil. Nah, akan memunculkan rasa rindu kepada pahala yang tinggi di sisi Allah. Jadi hidupnya itu dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah, kecintaan pada agama Allah. Hatinya ridho, lawannya ridho kan tidak ridho. Ya. Sebagaimana hadis yang sudah kita bahas yang lalu. Nah, barang siapa yang membaca radidu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, dzaqa ta'mal iman, akan merasakan manisnya iman. Kemudian muncul kerinduannya. Nah, muncul kecintaannya, sehingga rindu kalau sampai enggak taklim itu rindu. Lama rasanya, seminggu itu lama. Nah, cinta gitu, mempelajari ayat-ayat Allah itu cinta. Itu tanda orang yang diberi hidayah. Seperti itu tandanya. Allah jelaskan di ayatnya, man yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Kata Allah, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk diberi hidayah, Allah lapangkan dadanya. Senang dadanya, rindu, cinta. Tapi kalau Sabtu manis, taklim manis, itu doyik namanya, sempit dadanya. Itu tanda orang yang disesatkan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Warahhabahum, dan Al-Quran itu isinya berisi peringatan-peringatan. Minal iqabil wabil, dari siksa yang pedih, lawannya dari rindu. Sehingga kalau syauq itu, rindu itu adalah harapan, ya, harapan untuk diperoleh. Kalau rohhaba itu sesuatu yang dikhawatirkan jangan sampai dirinya terjatuh padanya. Sehingga orang menuju Allah itu harus mempunyai dua sifat ini, sifat harap, rindu, dan sifat penuh cemas. Ini merupakan dua sayap ibadah yang tidak boleh pincang salah satunya. Berharap ingin diterima ibadahnya, berharap ingin termasuk amal soleh yang diterima oleh Allah, dan cemas, khawatir jangan-jangan ibadahnya itu ditolak. Nah, tidak termasuk amal soleh. Ini dua sayap yang disebut dengan
roja wal khauf. Kata Imam Ahmad rahimahullah, ini termasuk dua sayap ibadah yang harus menyertai orang ketika menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah-faedah dari mempelajari Al-Qur'an ya. Am ala qulubin akfaluha. Atau orang yang enggan untuk belajar Al-Qur'an itu penyebabnya karena di hatinya ada akfal dari koflun. Ai qad ughliqa ala ma fiha minasyarri. Dikunci. Di hatinya itu dikunci. Maka kalau ingin terbuka hatinya, dibuka oleh Allah hatinya, ya harus sabar mempelajari, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, dibahas, dibaca tafsirnya, dipelajari. Nah, dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan membuka hatinya. Dan itu karunia dari Allah, taufik dari Allah. Dan taufik dari Allah kepada orang untuk bisa memahami Al-Quran, ini termasuk karunia tertinggi. Tidak bisa ditukar dengan harta dunia. Artinya kalau orang itu sebanyak apapun hartanya, kalau hatinya tertutup dari hidayah, tertutupnya itu tadi bisa jadi karena di dalam Al-Qur'an, di dalam hatinya sudah banyak kotor, banyak buih-buihnya sehingga menyebabkan tertutup, atau karena dia nolak sehingga dari luar tidak bisa masuk. Dia dengar Al-Quran, dengar taklim, dengar, tapi nggak bisa masuk karena terkunci. Dari dua sisinya dia tidak bisa masuk iman, karena satu di dalamnya sudah penuh dengan kotoran, tidak bisa hilang. Makanya harus dibuka dengan bersabar, ikhlas, duduk mempelajari Al-Quran. Fala yadkhuluha khairun abadan, sehingga kebaikan tidak bisa masuk ke dalam hatinya selamanya ketika hati itu terkunci. Hadza huwal waqi', inilah yang terjadi. Nah, maka kehidupan dunia ini Allah mengaruniakan kepada kita dua mata, dan Allah untuk kehidupan akhirat Allah menyiapkan bagi kita itu hati untuk melihat, memahami ayat-ayat Allah. Sehingga orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibuka hatinya untuk bisa memahami Al-Qur'an. Maka memahami Al-Qur'an itu termasuk nur, cahaya yang Allah diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Rasulullah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, maka Allah akan berikan kepadanya kefahaman. Nah, kefahaman dalam agama. Maka faham terhadap ayat maupun hadis itu tanda orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat surat ini, surat apa tadi? Muhammad ayat 24. Pentingnya bagi kita mempelajari, semangat belajar tafsir Al-Quran. Kita lanjut surat Al-Kafirun. Katakan Muhammad, Qul ya ayyuhal kafirun, katakan Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun, aku tidak beribadah apa yang kamu sembah. Ya, apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidun ma abattum, dan saya bukan penyembah apa yang kamu sembah.
Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Yang lalu pembahasan sampai ke masalah pengulangan ini, ya. Ayat 2, 3, kemudian diulang oleh Allah ayat 4, 5. Saya ulang maknanya ya. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah, itu kata kerja. Apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, ini yang pertama. Ayo, sampai ayat 3 ini yang pertama. Kemudian diulang lagi oleh Allah. Wala ana abidum ma abattum, dan saya bukan penyembah. Kalau di sini kata kerja, kalau di sini kata benda. Ana ini termasuk kata benda, saya artinya. Wala antum ini juga kata benda. Yang lalu sudah diterangkan kenapa ini diulang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tafsir ini sudah dibahas pertemuan kedua tentang pengulangan itu. Nah, tentang pengulangan. Dulu diterangkan bahwa pengulangan ini ayat 3 dan 4 diulang oleh Allah ayat 4 dan 5. Yang lalu sudah diterangkan bahwa itu diterangkan oleh sebagian ahli tafsir itu dalam rangka taukid. Taukid itu penegasan. Cuma di sini diterangkan kalau diartikan penegasan, jadi ayat 4, 5 itu penegasan terhadap ayat 2 dan 3. Kata beliau, wat tauqidu la budda an takunal jumlah ats-tsaniyah kal ula. Kalau namanya penegasan, itu harus kalimat yang kedua itu seperti kalimat yang pertama. Sementara yang kenyataannya tidak. Karena ayat pertama itu berupa kata kerja, yang kedua itu kata benda. Idzan, kata beliau, kesimpulannya, al-qaulu bi annahu kurrira litauqid dhaifun. Penafsiran sebagian ulama tafsir bahwa diulanginya itu dalam rangka penegasan, maka penafsiran yang seperti itu mengandung kelemahan. Beliau tidak bilang salah, tapi lemah, penafsirannya lemah. Berarti masih bisa jadi mengandung apa? Ada kebenarannya, pengulangannya itu. Apa diartikan penegasan. Idzan, kalau ini mengandung kelemahan, kalau begitu bagaimana? Limadza hadzal tikrar? Kenapa ini diulang? Nah, yang pertama sudah ya, penafsiran pertama itu dalam rangka penguatan, penegasan. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama tafsir lain mengatakan la a'budu ma ta'budun ay al-an. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah itu sekarang. Sekarang. Ini ayat 2 ya. Ini ayat 2-nya. Wala ana abidum ma abattum, ini ayat 4-nya. Fil mustaqbal. Itu nanti. Berarti berkenaan dengan masa ya. Saya sekarang tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan nanti saya juga tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Sekarang maupun nanti saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ada sebagian ulama menafsirkan seperti itu tentang kenapa diulang ya. Fasara la a'budu ma ta'budun, sehingga ayat la a'budu ma ta'budun ayat 2 itu ai filhal. Filhal maksudnya sekarang.
Wala ana abidum ma abattum, ini ayat 4, yakni fil mustaqbal, pada waktu yang akan datang. Li'annal fi'lal mudhari', karena namanya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu kata kerja sedang. Ya dulu alal hal, menunjukkan pada masa yang sedang terjadi. Wa ismul fa'il ya dulu alal istiqbal, sementara isim fa'il yaitu abidun, ini isim fa'il, itu menunjukkan akan datang. Nah, bidalilin annahu amalun, karena amal itu menunjukkan yang akan datang. Wa ismul fa'ili, yang namanya isim fa'il, kata pelaku. Isim fa'il itu artinya kata pelaku, menunjukkan pelaku. La ya'malu illa idza kana lil mustaqbal atau lil istiqbal, tidak menunjukkan suatu amalan kecuali itu menunjukkan amalan yang akan datang. Berarti la a'budu ma ta'budun al'an, saya sekarang tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, yakni al'an, dan kalian sekarang tidak menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidun ma abattum, dan demikian juga nanti saya tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan kalian juga tidak menyembah apa yang aku sembah besok atau yang akan datang. Mulai sekarang ya, saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu juga sekarang tidak menyembah apa yang aku sembah. Dan nanti juga aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan kalian tidak menyembah apa yang kamu sembah. Itu tafsiran kedua. Jadi ada dua sudah ya penafsirannya ya, tentang kenapa diulang. Pertama apa tadi? Masih ingat Pak Jasudi, masih ingat ya? Pertama tadi penegasan ya. Kenapa diulang? Dalam rangka penegasan. Tapi penafsiran makna penegasan itu masih mengandung kelemahan. Yang kedua apa? Waktu ya. Bahwa itu maksudnya diulang itu sekarang sampai akan datang, saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kalian juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah, sekarang maupun nanti. Lakin awrada ala hadzal qaul, hanya saja penafsiran yang seperti ini masih ada pertanyaan, mengandung pertanyaan, yaitu perkataan wala antum abiduna ma a'bud di ayat ini. Ayat yang kelima ini ya. Dan kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Nah, ma'annahum, padahal mereka qad yu'minuna faya'budunallah, padahal mereka ketika turun ayat ini ada yang masuk Islam. Ketika turun ayat ini belum masuk Islam. Tapi pada waktu kemudian orang-orang yang sudah mendengar ayat ini, musyrikin, itu masuk Islam. Kan berarti kurang pas tadi maknanya, kalian besok pun tidak akan beribadah pada apa yang aku sembah. Ya, paham nggak ya? Alhamdulillah. Wa ala hadza fayakunu fi hadzal qaul nau'un minad-dha'fi, sehingga penafsiran kedua ini juga masih mengandung kelemahan. Beliau tidak mengatakan salah. Nah, wa ajabu an dzalika, masih dijawab bi anna qaulahu wala antum abiduna ma a'bud, masih jawab orang ini, loh bagaimana kan orang yang masih ada yang beriman itu nanti ketika turun ayat itu kemudian masuk Islam karena dakwah masuk Islam, kan nyembah Allah. Dijawab begini, wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian bukan penyembah apa yang aku sembah, yukhadibul musyrikin alladzi alimallahu annahum lam yu'minu.
ayat ini Allah tujukan kepada musyrikin yang Allah mengetahui mereka bahwa mereka tidak beriman. Fayakunul khitab laisa aman, sehingga ayat ini ditujukan oleh Allah bukan secara umum. Tidak secara umum, maksudnya ditujukan kepada orang-orang yang oleh Allah sudah diketahui mereka tidak akan beriman. Ya, kepada orang-orang, berarti ayat ini tidak umum, ya. Wa hadza mimma yudha'iful qaula ba'da syai', sehingga ini yang menjadikan dalil bahwa ini masih mengandung kelemahan penafsiran yang seperti ini. Fa'indana la'an ada al-qaulan, sehingga sampai sini penafsiran surah Al-Kafirun yang kita pelajari ada dua. Al-awwalu, yang pertama, innaha taukidun. Penafsiran pertama tadi taukid, penegasan, pengulangan itu dalam rangka penegasan. Wasani, yang kedua, innaha fil mustaqbal, bahwa itu yang akan datang. Cuma tadi penafsiran ketika diartikan masa, ya, sekarang dan akan datang, masih juga mengandung kelemahan. Al-qaulus salis, penafsiran ketiga dari la a'budu ma ta'budun. Ai la a'budul asnam. Maksudnya aku tidak menyembah berhala. Allati ta'budunaha, yang kamu ibadahi. Itu maksudnya. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, yaitu berhala. Wala antum abiduna ma'bud, dan kalian tidak beribadah, tidak menyembah, tidak beribadah kepada apa yang aku sembah. Ai la ta'budunallah, kalian tidak menyembah Allah. Ini ayat 2, ini ayat 5-nya, pengulangannya. Nah, wala ana abidum ma abattum, ini kata bendanya ayat 3 ini. Dan ini ayat 5-nya. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud, ay fil ibadah, dalam beribadah. Yakni laisat ibadati ka ibadatikum. Maksudnya itu yang pertama itu objek yang diibadahi. Kalau Rasul itu nyembah Allah, kalau musyrikin nyembah berhala. Kemudian ayat yang 4-5 itu masalah ibadah, masalah caranya, cara ibadahnya. Ibadahku itu tidak seperti ibadah kalian. Wala ibadatakum ka ibadati, ibadah kamu tidak seperti ibadah kalian, ibadahku. Nah, fayakunu hadza nafyul lil fi'li la lil maf'ul. Sehingga ayat 4-5 yang ditiadakan kesamaannya itu persamaan perbuatannya, yaitu cara ibadahnya. Nah, jadi kalau ayat 2 dan 3 itu yang ditiadakan itu objeknya yang diibadahi. Kalau ayat 4-5 yang ditiadakan itu caranya. Masih bisa ngikuti? Mulai liang. Jadi kalau yang ayat 2 dan 3 itu yang ditiadakan kesamaannya itu antara Rasul dan musyrikin itu objek yang diibadahi. Objek yang diibadahi. Kalau kita kan yang diibadahi Allah. Kalau mereka asnam, berhala-berhala. Tapi di ayat 4-5 ayat 45 itu begini, wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Saya bukan penyembah apa yang kamu sembah. Ini tentang cara ibadahnya. Iya, cara ibadahku itu tidak seperti ibadah kamu. Jadi yang ditiadakan itu
Yang ditiadakan kesamaannya itu perbuatannya, bukan objeknya. Kalau objeknya yang ditiadakan itu di ayat 23. Paham ya? Yang 45 yang ditiadakan tata caranya. Apakah penafsiran ini yang paling benar? Kita lihat. Lakinnahu nafyul lil ibadah ay la a'budu ka ibadatikum wa la ta'buduna antum ka ibadati. Nah, jadi yang ditiadakan di sini cara-cara ibadahnya. Ibadah kamu tidak seperti ibadahku. Dan ibadah kalian tidak seperti ibadahku. Li'anna ibadati khalisatan lillah, atau li'anna ibadati khalisatun lillah, karena ibadahku itu ikhlas karena Allah. Kalau ikhlas ini bukan cara ibadah, berarti ayat 45 bukan kepada cara tapi kepada maksud, tujuan ibadahnya. Ya, tujuan ibadahnya itu ikhlas. Kalau di sini ikhlas. Sementara ibadah kalian ibadatun syirkun. Ibadah kamu itu ibadah syirik. Ya juga masuk pada cara ya. Ini makna ketiga, penafsiran ketiga tentang kenapa diulang oleh Allah. Al-qaulur rabi, penafsiran keempat, wakhtarahu Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ini yang dipilih oleh Syekhul Islam. Anna qaula la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud, ayat 2-3. Hadza al-fi'lu, ini tentang perbuatan. Berarti penafsiran pertama diterima ya. Artinya penafsiran pertamanya masih ada kebenarannya, kata Syekhul Islam. Muwafiqul qaulil awal fi hadzal jumlah. Jadi cocok dengan penafsiran pertama ini. Wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Ini ayat 45. Ai fil qabul, tentang diterimanya. Nah, tentang diterimanya. Bimakna walan uqbilu ghaira ibadati. Maksudnya selain ibadahku itu tidak diterima. Walan uqbilu ibadatikum, dan ibadah kalian tidak diterima karena tidak seperti ibadahku. Wa antum kadzalika lan tuqbilu, ya, ibadah kamu enggak diterima karena yang diterima ibadahku. Fatakunul jumlatul ula aidatun alal fi'li, sehingga yang pertama ayat 23 itu kembali kepada perbuatan ya, perbuatan yang lalu sudah dibahas. Wa jumlatus tsaniyah aidun ilal qabuli war ridha. Sementara ayat 45 kembalinya kepada diterima dan tidaknya amalan tersebut. Yakni la a'buduhu wa la arda wa antum kadzalik. Ini yang penggabungan dari sekian penafsiran. Itu pendapat yang keempat, bahwa ayat kedua dan ketiga itu masalah ibadahnya, perbuatannya, dan yang keempat, 5 itu tentang diterima tidaknya amalan tersebut. Wa hadzal qaulu idza ta'ammaltahu la yaridu alaihi syai'un minal fawahid as-sabiqah. Penafsiran keempat ini tidak mengurangi dari penafsiran-penafsiran yang sudah lalu. Jadi penafsiran-penafsiran yang sudah lalu, 3 penafsiran itu akan tercakup kepada penafsiran yang keempat. Karena di Al-Quran itu menunjukkan sempurnanya Islam, sempurnaan Al-Quran, mencakup segala sesuatu.
itu kadang satu ayat bisa mempunyai dua tafsir yang berbeda. Maka kalau ada sekian tafsir, dua atau lebih penafsiran yang berbeda, selama tidak bertentangan maka itu tercakup semuanya. Itu banyak, dan itu kaidah tafsir. Imam itu kok mbak seperti itu penafsirannya, yang imam ini ahli tafsirnya kok seperti ini, beda kok beda. Ya tidak apa-apa, berarti mencakup semuanya. Fayakunu qaulan hasanan jayyidan, sehingga penafsiran keempat ini merupakan penafsiran yang baik. Wa min huna na'khudhu, dari sini kita ambil kesimpulan annal Qur'anal karima, bahwa Al-Qur'an yang mulia ini laisa fihi syai'un mukarrarun. Sehingga kaidah dari sini bahwa Al-Qur'an yang mulia itu tidak ada padanya dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas ayat yang mukarrarun li ghairi faidatin itlaqon. Tidak ada pengulangan ayat tanpa ada faidah secara mutlak. Walaupun kita sering dengar ya, laisa fihi syai'un mukarrarun illa walahu faidatun. Tidak ada pengulangan ayat kecuali pasti ada faidahnya, ada gunanya. Li'annana lau kulna, karena kalau kita katakan inna fil Qur'an syai'an mukarraron biduni faidatin, kalau sampai kita mengatakan Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang diulang tanpa faidah, lakana fil Qur'an ma huwa lagwun, berarti ada suatu yang lagwun. Lagwun itu tidak berguna. Tidak berguna. Wa huwa munazzahun. Al-Qur'an itu munazzah an dzalik. Munazzahun itu artinya bersih dari itu. Bersih dari apa? Pengulangan yang tidak ada faedahnya. Wa la hadza fatikraru fi suratir Rahman, sehingga pengulangan ayat di surat Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ini kan diulang-ulang banyak kali, ya. Wa fi suratil mursalat, juga di surat Al-Mursalat, wailu yauma idzil lil mukadzibin. Ini diulang-ulang dalam surat Al-Mursalat. Tikrarun li faidatin azimatin. Itu pengulangan yang mempunyai faedah yang sangat besar. Ya. Bukan hanya sekedar enak-enakan lagunya misalnya, diulang-ulang, wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa faedah besarnya? Wa hiya anna kulla ayatin, bahwa setiap ayat mimma bayyana hadhil ayatil mukarrarah, setiap ayat yang ada di antara dua ayat yang diulang. Yang jelas ini di surat Ar-Rahman itu ya. Coba diperhatikan di sini. Setiap ayat yang ada di antara dua ayat yang diulang. Berarti ayat tengahnya ya. Nah. Fa'innaha tasmulu ala na'imin azimin. Itu mengandung makna kenikmatan yang besar. Tadi di antara itu sudah beda dengan ayat yang di antara fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban setelah yang pertama, dan begitu seterusnya. Wa ala'in jasimatin, ini sama bermakna ala, kenikmatan yang sangat besar juga. Sama maknanya dengan ini, cuma bahasa Indonesianya yang kurang. Summa inna fiha minal faidati al-lafziyah. Di samping dari sisi makna,
dari sisi lafadz saja ada faedah-faedah. Yaitu apa? At-tambihu lil mukhatab. Itu mengandung makna tambih, peringatan, penjagaan stamina kesadaran supaya orang itu semakin sadar tentang pentingnya ayat berikutnya yang akan disebut oleh Allah setelah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tadi sudah di ayat kan itu mulainya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban dari apa itu? Apa Pak? Muji ini yang apa? Kullu man 'alaiha fan. Oh, bukan. Sebelum khalaqal insan ini loh ayat 11 ini. Wal arda wada'aha lil anam fiha faqiyatu wa nahlu dzatul akmal wal habbutul asfi war raihan, baru ini fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nah, ayat 14-nya ini masalah pentingnya di sini. Ya. Ayat 14, 15 ini masalah penting, masalah penciptaan manusia dan jin, ya. Kemudian diulang oleh Allah di ayat 16. Berarti ayat 17-nya perkara yang lebih penting lagi dari masalah penciptaan manusia dan jin. Itu maksudnya. Rabbul masyriqi wal maghrib, Rabbul masyriqa ini wa Rabbul maghribain. Nah, ayat 18 fabi ayya ila rabbikum atukan, maka ayat 19-nya lebih penting lagi daripada masalah sebelumnya. Begitu seterusnya. Ini faidah lafziyah. Jadi faidah lafziyahnya supaya orang selalu kondisi kesadarannya itu tidak loyo, tidak melemah. Jadi setelah fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban berikutnya itu ada perkara yang sangat penting lagi. Jadi penyadaran, kesadaran, membangkitkan kesadaran, itu namanya tambih. Supaya semakin fokus, ada perkara penting setelah penyebutan ayat-ayat itu. Haitsu yuqarriru alaihi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa yuqarriru alaihi wailu yauma idzil lil mukadzibin. Ini juga surat Al-Mursalah. Nah, tsumma qala azza wa jalla, kemudian Allah jadi di ayat 2 sampai 5 itu tentang penafsiran, tentang pengulangan ayat. Itu tadi penafsirannya sudah diterangkan. Kemudian ditutup oleh ayat ini, lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian, agama kalian. Agama di sini amalan, ya. Din itu maknanya dua. Kalau di Al-Quran itu din maknanya dua. Pertama itu amalan, yang kedua itu balasan. Maliki yaumiddin, dinnya maknanya apa? Yang memiliki hari pembalasan, jaza bahasa Arab. Tapi kalau lakum dinukum, dinnya maknanya amalan, bukan balasan. Seperti innad dina indallahil Islam. Apa ad-din di situ? Ad-din innad dina indallahi al-Islam. Berarti di situ ad-din maknanya amalan, bukan apa? Balasan. Kalau di sini yang pas maknanya apa? Lakum dinukum. Untuk kamu balasan kamu gitu. Amalan. Nah,
Untuk kamu agama kamu dan untukku agamaku atau amalanku. Lakum dinukum alladhi antum alaihi wa tadinuna bihi. Tadinun artinya beramal. Nah, yang kalian beramal dengannya. Wali dini, dan aku punya amalan sendiri. Fa ana bari'um min dinikum, maka aku berlepas diri dari amalan kalian. Begitu sikap yang dimaukan oleh Allah dari pembahasan surat Al-Kafirun ini. Muslimin itu punya amalan sendiri, yaitu amalan-amalan yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, yang akan mengantarkan orangnya kepada keselamatan, kebahagiaan. Dan amalan wa antum bari'una min dini, dan kalian berlepas diri dari amalanku. Adapun selain yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, maka amalan itu tertolak, tidak mengantarkan pelakunya kepada keselamatan, kebahagiaan. Rasulullah SAW mengatakan kullu amalin. Apa artinya kullu amalin? Setiap amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad, yang bukan dari kami maka itu tertolak. Banyak tafsir-tafsir hadis-hadis seperti itu, banyak sahih semua. Juga dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan man amila amalan, sama ya, man amila amalan, atau tadi kullu amalin. Man amila amalan, barang siapa yang beramal dengan suatu amalan laisa alaihi amruna, yang bukan dari kami, kata Allah, kata Rasul, maka itu rad, tertolak. Tapi banyak muslimin malah lebih semangat kalau pada amalan-amalan yang tidak diajarkan. Itu merupakan perangkap-perangkap syaitan. Dan syaitan lebih suka, orang lebih bangga kalau dapat mengajak manusia, bisa mengajak manusia untuk beramal amalan yang diyakini sebagai agama, sebagai cara mendekatkan pada Allah, daripada kalau setan mengajak orang berbuat maksiat, mencuri, mabuk misalnya. Iblis lebih senang kalau bisa ngajak orang ke ajaran-ajaran baru. Kenapa? Kalau orang jatuh pada ajaran baru, kata iblis, fayahsabuna annahum muhtadun wa la yastaghfirun. Orangnya itu mengira itu ajaran benar, sehingga mereka tidak mau bertobat. Tapi kalau mabuk misalnya, itu lebih mudah taubatnya, karena meyakini ini salah, ini jelek, cuma dirinya terkalahkan oleh nafsunya. Nah, ini tafsir surat Al-Kafirun. Wallahu a'lam bishawab. Oh, ini tinggal dikit ya, kita tetap baca penutupnya. Qala ba'du ahli ilmi, tanggung ya. Wa hadhihi suratu nuzilat qabla fardul jihad. Sebagian ulama mengatakan bahwa surat Al-Kafirun ini turun sebelum difardukan jihad, diwajibkan jihad. Li'annahu ba'dal jihad la yakirul kafir ala dinihi illa bil jizyah. Karena setelah turunnya jihad, orang kafir tidak ditetapkan agamanya kecuali harus jizyah, bayar upeti. Wa in kanu min ahlil kitab, kalau mereka tetap menganut ahli kitab. Nah, wa alal qawli rajih au min ghairihim. Ada yang menafsirkan seperti itu, bahwa surah Al-Kafirun ini turun sebelum fardu jihad. Karena kalau sudah difardukan jihad, orang kafir harus diperangi.
Walakin as-sahih, tapi yang benar kata Syekh, annaha la tunafi al-amru bil jihad hatta nakula innaha mansuhatun. Yang benar bahwa ayat ini tidak menafikan perintah jihad. Artinya perintah jihad itu tetap ada, tidak dihapus. Bal hiya baqiyatun wa yajibu an natabarra'a min dinil yahud wan nasara wal musyrikin. Nah, tetap perintah jihad itu tetap, dan kita tetap juga berlepas diri dari agama Yahudi dan agama musyrikin. Fi kulli waqtin wahinin, setiap waktu. Walihada nukirrul yahudu wan nasara ala dinihim bil jizyah. Sehingga sampai sekarang Muslimin di negara Arab sana tetap menetapkan dalam hukum negara itu jizyah. Zaman Nabi juga itu Rasul menerima jizyah. Ya tetap kamu beragama aman menjalankan agamanya di negeri Madinah, tapi bayar jizyah namanya, upeti setiap tahun itu. Wa nahnu na'budullah wa hum ya'buduna ma ya'budun. Kami beribadah pada Allah dan mereka tetap beribadah kepada apa yang mereka ibadahi. Fahadhi surah, maka surat ini fiha al-bara'ah. Surat ini menerangkan tentang berlepas diri, wa takhalli, dan mengosongkan dirinya min ibadati ghairillahi azza wajal. Jangan ikut-ikut para orang-orang kafir musyrikin yang beribadah tidak murni kepada Allah saja. Sawaun fil ma'bud, apakah tentang yang diibadahi, ya, tentang yang diibadahi, ada yang beribadah kepada Allah, ada juga yang beribadah pada selain Allah, beribadah pada malaikat, beribadah pada nabi, beribadah pada batu-batu, patung-patung. Nah, menuhankan Nabi Isa, ya, menuhankan Uzair, menuhankan malaikat, menuhankan para wali, menuhankan para kiai-kiai yang lalu, ya, sudah dibahas, ya, pertemuan yang lalu. Para pendeta-pendeta, au fi nau'il fi'li, atau cara-cara ibadahnya harus mengikuti dalil, baru itu dikatakan amal soleh. Wa fiha al-ikhlasu lillah. Ayat ini, surat ini menerangkan tentang wajibnya ikhlas kepada Allah saja. Makanya surat ini disebut surat al-ikhlas. Wa alla na'budu illallah wahdahu. Dan kita tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah saja. La syarika lahu, yang tidak ada sekutu bagi Allah, sebagaimana tidak ada sekutu di dalam penciptaan alam ini. Wa ilahuna yantahi ma tayassara minal kalam ala hadhihi surah. Sampai sini selesai pembahasan singkat tentang surat ini. Kalau buka kitab tafsir lain, ya akan menambah manfaat lain, pemahaman yang banyak, tidak akan ada habisnya. Membahas ayat-ayat Allah, insyaallah ini mudah-mudahan bermanfaat, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.